Dan untuk itu berpegang teguhlah kepada agama Allah. Siapa yang mau mati dalam keadaan yang baik, keadaan yang kita sebut husnul khatimah, maka harus berpegang teguh kepada agama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat yang sering kita bawakan sebagai muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi mati husnul khatimah itu adalah mati dalam keadaan Islam. Tapi Islam yang bagaimana? Islam yang berpegang teguh kepada Allah. Ya, Islam yang senantiasa bertauhid dengan benar dan tidak mencampur adukkan keimanan tersebut dengan kesyirikan. Itulah menjadi Islam yang benar. Karena siapapun di antara kita kalau sudah kecampur dengan kezaliman, yaitu syirik, tidak akan mendapat keamanan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan antara keimanan mereka dengan kesyirikan. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Mereka itulah yang akan mendapat keamanan dan mereka itulah yang akan mendapat petunjuk. Yang Allah sebutkan dalam surat yang ke-6. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Antum boleh buka sambil kalau saya sebut supaya jadi rujukan. Maka Rasulullah SAW selalu berpesan, ittaqallaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada. Dan Allah berulang-ulang menyatakan dengan kalimat takwa yang sudah pernah kita bahas panjang lebar tentang itu. Ya. Selalu sebelum Allah nyatakan jangan mati dalam keadaan Islam, tetap saja diperintahkan ittaqallaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Takwa yang sebenarnya itu adalah secara umum kita sudah tahu. Meninggalkan semua larangan dan mengerjakan seluruh perintah semampunya. Ya, takwa. Lalu kalau kita lihat takwa yang dipahami oleh para sahabat beda lagi. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab ketika bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh, terbalik. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Apa makna daripada takwa? Maka sahabat tersebut bertanya, bagaimana kalau kau berjalan di salah satu jalan yang sempit dan penuh dengan duri? Bagaimana kalau kita jalan di salah satu jalan sudah sempit, durinya banyak? Bagaimana kita melaluinya? Tentu dengan sangat berhati-hati. Itu yang dimaknai oleh para sahabat ketika itu. Sangat berhati-hati. Sehingga tidak terjatuh kepada bahaya duri tersebut. Nah, seperti itu kita berjalan di atas bumi ini. Setiap hari kita ini dihadapkan oleh bermacam-macam persoalan. Sehingga bisa menggelincirkan seseorang dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok. Ya. Di akhir zaman seperti ini, rentan sekali iman kita kecampur dengan hal-hal yang tidak baik. Kezaliman ini besar.
nanti kegelapan di hari kiamat. Beberapa kegelapan di hari kiamat itu adalah kezaliman yang kita lakukan. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Kalau kita bisa menghindari syirik, dosa yang lain lebih berharap untuk diampuni. Karena memang Allah nyatakan demikian. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dan kesyirikan tadi sudah mendapat keamanan. Berarti dia sudah bisa berjalan di atas bumi ini dengan aman. Walaupun banyak durinya, kita bisa memilih. Hati-hati kita dalam berjalan situ. Waspada kita. Jangan sampai tergelincir. Suatu saat mungkin kanan kirinya pasti ada banyak orang yang ngajak. Ikuti kami. Bahkan ada orang-orang kafir ketika itu, ya, untuk menjadi tandingan bagi dakwah Rasulullah SAW. Ikuti kami, nanti kami akan nanggung dosa kalian. Keren nggak kira-kira? Gimana kalau ada orang yang menawarkan antum sekalian, ikuti jalan kami, nanti dosa kalian akan saya tanggung. Kira-kira menarik nggak? Tapi pertanyaannya, apakah bisa? Apakah bisa seorang memikul dosa orang lain? Itu pertanyaannya. Tapi saking beraninya, kadangkala ada orang yang sanggup berkata demikian. Ini adalah sifat orang kafir. Ya. Bahkan saya pernah dapati salah seorang yang dituakan tentunya, ya katakanlah mungkin itu kiai, atau di kampung-kampung tertentu disebut ajengan. Kalaulah perbuatan kami ini, atau perbuatan kita ini, menentang syariat agama, biar saya yang nanggung dosanya. Wah, hebat. 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 Tapi karena kadangkala kita orang kebanyakan dikatakan orang awam, orang yang minim terhadap pemahaman agama. Wah, mumpung lagi ditanggung dosanya. Betul nggak? Tidak bisa. Dan perkataan seperti ini sudah didahului oleh orang-orang kafir ketika itu. Kalau kita mau lihat dalam Al-Quran, itu disebutkan. Dalam surat yang ke-29. Surat ke-29 itu adalah surat Al-Ankabut. Ayat yang ke-12. Perhatikan. Jadi kalau ada sekarang orang-orang yang sebenarnya sedang menyelisih syariat agama ini, tidak berpegang teguh kepada agama Allah ini, bagaimana mau mati dalam keadaan Islam? Tentu tidak bisa. Ya. Sementara dia sedang menyelisih syariat ini. Perhatikan dalam ayat ini mereka berkata, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmilu khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min sayyin innahum lakadzibun. Pasti mereka bohong itu. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu. Dan mereka sendiri pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang-orang pendusta.
Hari ini kalimat ini kalau kita dengar di dalam agama ini berarti mirip sama orang kafir. Tapi ada orang yang mengatakan demikian. Karena sudah dituakan, sudah sedang menyelisih, tapi ingin dukungan ya. Apalagi bentar lagi nih, banyak ini butuh dukungan. Ya kan? Jangan salah memberi dukungan. Antum tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ya. Oleh karena itu, dalam ayat yang lain, yang setelahnya kata Allah, "Walah yahmilunna asqalahum wa asqala ma'a asqalihim, wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun." Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka ada-adakan. Yang menyesatkan pasti lebih banyak dosanya daripada yang disesatkan. Apakah konsekuensinya nanti di akhirat bisa ngomong di hadapan Allah, "Ya Allah, kami ini dulu disesatkan, kami nggak tahu apa-apa." Tetap aja masuk neraka dulu, baru berdialognya di dalam neraka. Cuma memang orang-orang yang mengikutinya itu berkata, ya, berikan siksa 2 kali lipat kepada mereka karena mereka ini yang menyesatkan saya. Tapi kan sudah telat. Orang udah sama-sama di sana, gimana? Oleh karena itu ada orang-orang yang disesatkan oleh orang lain, dia sendiri tidak tahu sedang disesatkan. Karena sudah samar antara petunjuk dan kesesatan. Gimana kalau kita tidak bisa membedakan mana kesesatan, mana petunjuk? Mesti terkena rayuan munafik tadi. Karena kata Allah, rayuan orang-orang munafik itu seperti rayuan setan yang pandai menipu. Ikuti jalan kami, kata setan begitu. Tapi di sini yang ditujukan adalah orang-orang munafik, bukan orang kafir ya. Orang munafik. Karena orang kafir ada di luar Islam, orang munafik ada di dalam Islam. Gimana ngebedainnya? Lebih sulit toh? Lebih sulit membedakan orang kafir dengan orang munafik. Karena orang munafik itu ada di dalam Islam. Mereka pun kadang sholat kan? Mereka membaur bersama kita. Tapi kita tidak tahu. Karena memang Allah tidak memberitahukan hati orang. Nabi aja tidak tahu gimana kita. Ya. Tapi bahayanya orang-orang munafik yang ada di sekitar kita itu siap untuk menyesatkan jalan-jalan yang lurus tadi. Sementara jalan yang lurus kan cuma satu ya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tahtadun. Jadi jalan yang lurus itu cuma satu. Tapi jalan yang bengkok banyak. Setiap jalan setan mengajak, ikut jalan kami. Tadi jelas orang-orang kafir mengatakan ikuti jalan kami untuk membendung dakwah Rasulullah SAW ketika itu sampai mereka berkata, saya yang nanggung dosa kamu. Ya. Tapi mereka tidak mungkin untuk menanggung dosanya. Maka bujuk rayu orang-orang munafik ini bisa menggelincirkan kita. Sebagaimana dalam surat yang ke-59. Surat Al-Asr ayat yang ke-16 dan 17. Ya. Kama salis syaitani idza qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Coba lihat
bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Ya kan? Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya, Rabb semesta alam. Jadi bujukan orang munafik sama seperti bujukan setan. Jadi yang harus diwaspadai mana? Orang-orang munafik lebih harus kita waspadai. Ya. Bisa nggak kira-kira orang-orang itu memikul dosanya? Tadi sudah kita baca ayatnya. Tidak mungkin. Tapi dalam surat yang ke-16 ayat yang ke-25, yang lain dicatat ya. Ya syukur-syukur bisa diingat. Masya Allah, bagus-bagus ingatan antum sekalian saya lihat. Ya. Saya baca ini ayatnya dalam surat 25, surat 16 ayat yang ke-25. Liyahmilu awzarahum kamilata yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruknya dosa yang mereka pikul itu. Rata-rata orang yang tersesat jalan itu sebenarnya dia sendiri tidak tahu bahwa dia sedang disesatkan. Banyak orang yang terikut kepada aliran-aliran sesat karena dia tidak tahu mana itu jalan yang benar, mana yang jalan yang salah, mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Maka kalau pengikutnya banyak, ya wajar. Ya, sekarang lagi rame ya. Lagi rame nggak? Pada masa-masa tertentu itu digandrungi jadi kebanggaan. Sekarang orang merasa takut. Kenapa pengikutnya banyak? Pertanyaannya kan itu. Jawabannya ayat ini. Kebanyakan mereka yang disesatkan itu tidak tahu bahwa mereka itu sedang disesatkan. Kira-kira bisa nggak kita nanti ngomong di hadapan Allah, ya Allah, saya ini kan cuma pengikut doang, gitu ya bahasa kita ya. Saya cuma mengikuti aja. Masa saya disiksa juga sih? Gitu ya. Gimana kira-kira? Kalau ada di hadapan Allah nanti dalam surat 14 ayat 21, panjang ayatnya ini. Bagaimana kalau mereka berlepas diri nanti di hadapan Allah? Pasti orang yang menyesatkan itu pasti akan berlepas diri di hadapan Allah. Baru nyesel. Mau nyesel sekarang apa mau nyesel nanti? Sekarang nyesel. Masih belum terlambat toh? Kalau sudah di sana tidak berguna kita sesali. Ya. Wa barazul lillahi jami'a. Faqala du'a ya faqala du'afa lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an qabla antum mughnuna 'anna min 'adzabillah min sayyin. Sedikit saja ya. Qalu law hadana Allahu la hadanakum sawa'un 'alaina.
Sawa'un alaina. Sama aja kita. Tuh. Belakangan baru nyesel nih. Ya. Azzi'na am sabarna malana mim mahis. Coba artinya sambil dilihat. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Orang-orang yang lemah yang mengikuti orang-orang yang menyesatkan tadi maksudnya. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Kami adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh atau bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Gimana tuh? Saya dulu pengikut kamu loh. Bisa nggak kamu hindari sedikit saja siksa Allah? Sama aja. Orang udah di sana. Kalau masih di sini bisa nggak? Bisa lah. Kalau udah di sana, ya udah nggak bisa. Kalau mau berlepas diri sekarang, maka kita lagi ada kajian di salah satu masjid, Al-Wala wal Bara. Bagaimana kita memberi loyal kepada manusia dan bagaimana kita berlepas diri kepada manusia. Karena cuma ada dua. Kalau tidak wala, ya bara. Berlepas diri kita. Nanti sudah sampai di akhirat, baru semua ngomong. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 167. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimallahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Ya, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Mereka siapa? Mereka yang diikuti tadi. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal perbuatan yang menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka itu. Telat sudah. Ya, jadi sesalan. Sekarang bisa nyesel gak? Karena ada ayat yang Allah sebutkan ketika nanti orang-orang yang beriman itu melihat orang-orang yang menyesatkan ada di dalam neraka, mereka berkata begini, hampir mereka menyesatkan kami. Kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami, tentu kami akan diseret seperti mereka ke dalam neraka. Ya, hampir berarti terselamatkan ya. Kita ini juga pernah mungkin hampir terseret. Betul gak? Hampir terseret. Kalau hampir berarti belum ya? Belum. Jauh. Jangan dikira jauh itu. Tiap hari ada yang mendekati kita. Ya. Nanti saya tunjukkan. Ada orang yang nyeselnya ya nanti. Ada nggak orang nyesel duluan? Yang namanya orang nyesel belakangan ya. Rata-rata kalau orang nyesel itu belakangan, Pak. Penyesalan itu datang di akhirnya. Kenapa dulu saya ikut dia? Betul nggak? Kalau masih di dunia, masih bisa ada perbaikan.
Tapi kalau sudah di akhirat, sudah nggak ada perbaikan. Maka di dunia ini adanya amal, belum ada hisab. Nanti di akhirat yang ada hisab, tidak ada amal. Jadi kalau memperbaiki sekarang, berpegang teguh kepada agama Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Itulah ahlu sunnah. Kelompoknya dikit ya, nggak apa-apa. Belum tentu yang banyak itu dalam kebaikan, belum tentu kan? Ya syukur-syukur banyak dalam kebaikan. Tapi kan kalau sunnatullahnya, ketetapan yang Allah buat itu sebenarnya sedikit kan? Sebagaimana Rasulullah SAW mengibaratkan di akhir zaman ini yang menjadi penduduk surga yang separuh itu, malam saya bicarakan hal perbedaan. Ya, memang Nabi disuruh pilih mau memberi syafaat atau menjadi penduduk surga umat beliau itu separuh. Tapi Nabi milihnya syafaat ya, karena kalau separuh udah dibatasi. Tapi Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, mau nggak kalian menjadi penduduk surga seperempat? Mau? Mau nggak kalian menjadi apa? Sepertiga? Setelah seperempat, sepertiga ya? Betul ya? Setelah sepertiga, separuh. Seperdua kan? Mau. Semua jawab mau. Tapi ketahuilah kata Rasulullah, orang-orang yang ahlus surga itu hidup di zaman di mana kesyirikan lebih banyak daripada petunjuk. Ya, ahlu syirik itu lebih banyak daripada ahlu tauhid. Dan mereka seakan-akan digambarkan ada rambut-rambut putih atau rambut-rambut hitam di bulu-bulu yang lembu, sapi. Pernah lihat sapi ada totol-totolannya enggak? Sedikit. Tapi sebenarnya sapinya warna merahnya lebih banyak. Tapi warna hitamnya dikit. Atau putihnya banyak, hitamnya dikit. Seperti itu. Kita ini hidup nanti sebegitu beratnya. Hidup di antara ahli syirik. Sementara kita ahlu tauhid. Wah, nyaris itu. Kanan, kiri, depan, belakang. Wah, banyak orang sudah melakukan kemusyrikan. Kita masih berpegang teguh kepada agama Allah tadi. Maka mereka itulah yang akan mendapat petunjuk. Ya. Baik, kita lihat sebelum saya bacakan hadisnya, disiapkan. Siapa Ustadz siapa ini? Saya lupa. Hah? Anam. Wow. Nggak boleh kurang. 6 aja. Nggak boleh 7. Nggak boleh. Oke, Ustadz Anam, coba kita baca halaman 151. Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam khutbah kurang lebih 40 orang. Maka Nabi SAW bersabda, apakah kamu jika kamu menjadi seperempat dari ahli surga? Jawab kami, ya. Sabda Nabi SAW, sukakah kamu menjadi sepertiga ahli surga? Jawab kami, ya. Sabda Nabi SAW, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, aku mengharap semoga kamu menjadi separuh dari penduduk surga. Yang demikian itu karena surga itu tidak dimasuki kecuali oleh orang muslim. Sedang kamu di tengah-tengah ahli syirik, bagaikan rambut putih di badan lembu hitam
atau rambut hitam di kulit lembu merah. Iya. Seperti itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, demi Allah, aku berharap, kata Rasulullah SAW, kalian menjadi separuh penduduk surga. Adapun yang tadi dipilih adalah bukan separuh dari umat, beda ya. Ini separuh dari penduduk surga, dari seluruh manusia yang ada. Betul nggak? Tapi di sini syaratnya apa? Harus muslim. Ya. Yang demikian itu karena surga itu tidak dimasuki kecuali oleh orang muslim. Kenapa Rasulullah SAW tidak katakan mukmin? Muslim itu tadi aslam, berserah diri. Ya. Kenapa Allah tidak katakan mukmin ketika wala tamutunna illa wa antum muslimun? Jangan kau mati kecuali kau dalam keadaan Islam. Karena syarat untuk masuk Islam harus syarat untuk masuk surga harus Islam. Kalau yang bukan Islam bisa masuk surga kak? Kalau yang bukan Islam bisa masuk surga enggak? Jawabannya enggak begitu. Yang sekarang yang bukan Islam itu bisa masuk surga enggak? Bisa lah, orang dia belum mati. Ayo. Kalau Allah beri petunjuk gimana? Jadi jawabannya, yang mati dalam keadaan tidak Islam baru pasti masuk neraka. Jadi hati-hati ya, jawaban dan pertanyaan bisa kejebak ya. Bisa nggak orang kafir ini bisa masuk Islam apa enggak? Ya bisa lah, karena kan dia belum mati. Yang dijelaskan Allah dan Rasulnya, yang mati dalam keadaan kafir, maka mereka yang diancam pasti masuk neraka. Hari ini yang kita sebut kafir mesti, yaitu di luar Islam namanya kafir. Ya. Nah makanya kalau mau jadi ahlu tauhid, berada di tengah-tengah ahli syirik, berat jaganya kan? Tapi kalau kita bisa menjaga diri kita, iman kita tidak tercampur dengan kemusyrikan tadi, mendapat keamanan dari dunia sampai ke akhirat, maka dijamin surga. Mau masuk surga gak? Ya mau lah, siapa yang gak mau? Surga apa maunya? Nah, kan udah kita baca beberapa hari yang lalu ya. Minta surga Firdaus, kata Rasulullah SAW ya, minta surga Firdaus, karena dari sini sungai-sungai akan mengalir, kata beliau, karena dia ada di bawahnya arasnya Allah, paling tinggi. Surga Firdaus, minta. Kembali kepada orang-orang yang telah menyesatkan, yang tidak berpegang kepada agama Allah tadi. Kita lihat dalam surat yang ke-25, surat Al-Furqan, ayat ke-27 sampai 29. Kita buka. Surat 25 ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadhu ma'a rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Artinya apa tuh? Menggigit dua jarinya mau ngapain?
menyesali perbuatannya. Seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Si fulan ini orang yang telah menyesatkan ketika di dunia. Itu si fulan. Kata fulan ini kenapa digunakan Allah? Karena berarti siapapun bisa termasuk di dalamnya. Fulana atau fulan. Ya. Jadi berarti boleh dong nyesel sekarang. Cari teman yang baik. Cari teman-teman yang bisa membawa kita ke surga. Jangan cari teman yang bawa kita ke neraka. Jangan berteman dengan orang yang sudah jelas sesat. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengikuti petunjuk. Karena ini masih di dunia. Di dunia masih bisa kita perbaiki ya. Bisa nggak cari teman? Karena Rasulullah SAW bersabda, kalau mau melihat agama seseorang, lihat agama temannya. Artinya bisa berpengaruh ya. Lihat agama temannya. Kalau agama temannya benar, insya Allah agama kita juga benar. Kalau agama teman kita rusak, nyaris kita juga ikut rusak. Ayat 29. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang benar-benar pengkhianat manusia. Nyeselnya kapan nih? Nyeselnya udah sampai di neraka. Gimana kalau sekarang kita baca ada orang-orang yang hampir menyesatkan, tapi nggak jadi. Nah ini yang kita pilih. Bisa saja toh suatu hari dalam perjalanan kita sudah ikuti dia, tahu-tahu nampak juga ini belangnya gitu. Kelihatan juga belangnya. Oh ini kayaknya mengarah kepada sesat ini. Mengarah kepada yang nggak benar ini. Nah buru-buru tarik diri. Masih belum terlambat. Ya. Tapi kadang-kala kalau kita sudah berteman dekat itu agak repot ya. Repot kalau sudah jadi teman akrab. Makanya tadi yang disesali, kenapa aku dulu jadikan si fulan jadi teman akrabku. Karena kalau sudah sangat dekat, jadi teman akrab, susah loh narik dirinya. Habis teman deket ada yang ngajak ke masjid, ada yang ngajak ke tempat ya titik-titik banyak toh. Teman dekat ada yang ngajak pengajian, ada juga ngajak ke ya serang. Tergantung yang mau jawab. Betul gak? Teman dekat toh? Ibu punya teman dekat nggak? Kalau saya punya. Saya nggak kehitung nih udah berapa tahun nih sahabat saya ini. Ya. Pak Ustadz Saifullah ini dulu jenggotnya masih hitam, sama kayak saya. Malah saya belum jenggotan, tanya sama beliau. Oh. Saya belum jenggotan, tapi saya sudah bersahabat dengan beliau. Mau dihitung berapa tahun ya? Masya Allah, teman dekat. Sampai hari ini saya masih duduk bersama beliau. Artinya teman dekat.
yang sama-sama menuju ke surganya Allah, insya Allah ya, surganya Allah. Kita semua mau menuju ke surganya Allah. Artinya teman dekat itu berpengaruh. Saya sudah bacakan hadisnya. Pengaruhnya seperti apa yang diamsalkan oleh Rasulullah SAW? Seperti kita berteman dengan tukang minyak wangi. Satu lagi, kepada pandai besi. Pernah deketin tukang minyak wangi nggak? Harumnya udah kita dapat ya? Ya coba-cobain gitu ya. Ini wanginya ini wanginya ini, akhirnya bingung, ini wangi apa ini? Semua dicobain misalnya. Betul gak? Tapi begitu kita mendekati tukang bakar-bakar, ya, pandai besi dulu ya. Sekarang hampir bisa dikatakan orang yang pandai besi udah jarang. Ya, yang bakar-bakar banyak. Oke. Pernah beli sate kak? Pulangnya bau apa? Bau asap, bukan bau sate. Bau asap ibu, bukan bau sate. Ya kan? Kenapa? Karena kita berada di situ. Baiklah, saya berhenti ngomong sebentar. Buka halaman 130. Dan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk itu bagaikan membawa misik atau kasturi dan minum api. Ya. Maka pembawa misik itu ada kalanya memberi kepadamu, atau engkau memberi kepadanya, atau untuk mendapat bau harum daripadanya. Adapun peniup api, maka kalau tidak membakar pakaianmu, maka kau akan mendapatkan bau busuk daripadanya. Nah, seperti itu ya. Berteman itu seperti itu. Makanya tadi kalau mau pilih teman, sekarang tentukan. Mau pilih teman yang mengajak ke surga, atau mau pilih teman yang mengajak ke neraka. Cuma dua kok tempatnya, ya kan? Teman akrab, qorib. Qorib itu sangat dekat. Kalau bahasa kita biasa teman karib, ya. Apa aja dicobain. Udahlah, mumpung ada teman, lebih berani kadang. Nah, untuk melengkapi 5 menit, saya mau baca dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat 55 sampai 57. Yang lain buka. Fattala'a fara'ahu bi sawa'il jahim. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Ini awal-awalnya ayatnya banyak. Kalau ayat 54-nya aja, qala hal antum mutalli'un, dan berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Nah, bahasa kita apa ya? Meninjau itu apa? Pengen lihat-lihat enggak gitu? Pengen didatengin nggak gitu ya? Saya ingin meninjau saudara saya ingin mendatangi saudara saya, gitu ya? Orang Sumatera mana ini? Biasa ya, kita kan ngomong gitu ya. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah nyala neraka itu. Lalu dia berkata apa? Qala tallahi in kita laturdin. Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Hampir.
hampir ikut masuk neraka. Gitu. Ya. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Dan sekiranya bukan karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Sudah jelas? Jelas, Bu? Jelas. Sekarang tentukan mau berteman dengan siapa? Orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, yang Allah terus membimbing kita ke jalannya surganya, atau mau pilih teman yang Allah biarkan suruh pergi ke neraka? Cuma ada dua jalan. Yang satu jalan menuju ke surga, yang satu menuju ke neraka. Kan kita cuma diberi dua jalan. Saya mau ambil jalan tengah aja, enggak ada. Enggak ada. Orang yang mengatakan saya akan ambil jalan tengah tetap kafir. Bahkan Allah sebutkan ulaika humul kafiruna haqqan. Orang yang ngomongnya begini, kesana enggak, kesini enggak, saya ambil jalan tengah aja. Enggak ada, enggak ada. Cuma ada kanan, kiri. Betul? Cuma ada jalan yang lurus sama yang bengkok. Cuma ada jalan ke neraka dan jalan ke surga. Masih ada 2 menit. Saya baca satu ayat lagi. Surah An-Nisa ayat 151. Dari ayat 150-nya. Silakan baca. Ustaz Anam. Ayat 150 dulu. Kemudian orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain. Kita bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir. 151, mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi nggak ada jalan tengah. Kalau ada yang ngomong saya ambil jalan tengah aja, berarti kafir. Karena nggak ada. Adanya jalan kanan atau kiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menempuh jalan yang ke kanan, menjadi golongan yang kanan, dan menjadi golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Segitu dulu. Sudah jam 2, 1